Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk, Mbak. Oke. Sudah? Bisa dinyamankan terlebih dahulu ya? Sudah. Nyaman? Baik, ini tadi masuk bersama-sama itu karena memang teman sekelas atau gimana? Atau kebetulan aja ketemu di depan? Kebetulan tadi ketemu. Oh, kebetulan. Apakah teman-teman di sini sudah saling mengenal? Sudah. Sudah ya? Sudah. Kalau Mbaknya sendiri dari sebelum ini kesibukannya tadi apa? Ada kuliah kan? Atau yang lainnya? Iya, tadi habis kuliah. Oh, ada kuliah. Mata kuliah apa, Mbak? Mata kuliah pendidikan kampus. Baik-baik. Kalau dosennya sendiri siapa, Mbak? Bu Ana namanya. Oh, Bu Ana. Oh, namanya sama ya kayak saya. Saya juga namanya Bu Ana. Oke. Kalau dari Mbak yang pojok itu? Iya. Mbak Elma ya namanya. Iya. Itu kesibukannya ngapain aja, Mbak? Untuk kesibukannya ini tadi karena nggak ada kelas, mungkin melengkapi tugas-tugas di kos sama ambil laundry. Oke, berarti belum ke kampus ya saat ini. Ini sebelumnya teman-teman di sini semester 5 atau gimana? Iya, semester 5. Jurusan yang sama atau berbeda? Berbeda. Kalau dari Mbaknya apa kan? Jurusan apa? Teknologi pendidikan. Tek ya? Iya. Kalau dari Mbak Elma? Saya juga. Oh sama, satu kelas. Iya. Oh oke. Kalau dari Mbak ini, Mbak Nana? Oh PGSD. Kampus satu atau kampus dua, Mbak? Oh berarti jauh-jauh ke kampus satu ini hanya untuk konseling gitu ya? Oke. Oke, ini kan kalau tidak salah sudah pekan ke-16 gitu ya, sudah mulai UAS. Nah teman-teman di sini UASnya sudah aman semua kah atau gimana? Sudah selesai semua? Belum. Belum. Masih terseok-seok. Ya. Oke, masih banyak berarti. Masih. Berarti kesibukan semester ini di pekan ini ya, berarti itu ada UAS juga gitu ya. Semangat teman-teman, bentar lagi selesai. Bentar lagi teman-teman bisa pulang kampung. Nah, berhubung dia di sini teman-teman sudah saling mengenal ya. Sebetulnya saya mau bertanya, apakah teman-teman di sini sudah pernah ikut konseling? Sudah semua. Kalau teman-teman itu ikut konselingnya yang individu atau yang kelompok? Yang individu. Oke, yang individu. Kalau Mbak Dita, Yang pernah kelompok. kalau Mbak Nana, Saya coba kelompok. mungkin mau bertanya ke Mbak Elma. Mbak Elma sudah pernah ikut konseling individu ya? Yang Mbak Elma tahu tentang konseling itu apa sih? Mungkin apa ya, saya kurang tahu kalau di istilah-istilah di BK atau di psikologi, tapi saya nganggapnya itu mungkin definisi curhat gitu ya. Curhat Iya. Betul, tidak salah juga. Kalau dari Mbak Nana sendiri yang ketahui apa terkait konseling itu apa sih? Kalau saya kita tuh bisa menceritakan masalah atau unek-unek yang ingin disampaikan, tapi nggak tahu mau ke siapa. Jadi bagaimana sih? Jadi betul ya, dengan tadi Mbak Elma bilang curhat, terus kalau dari Mbak Nana itu menyampaikan unek-unek ya ke konseling ini. Gitu. Kalau dari Mbak Dita sendiri yang diketahui terkait konseling itu apa? Kalau kan begitu kita bisa menceritakan dan kita bisa mendapatkan feedbacknya dari mungkin dari orang yang banyak menghadapi cerita-cerita dari orang lain. Betul ya, jadi yang disampaikan oleh teman-teman di sini bahwa konseling ini itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang profesional, entah itu psikolog, psikiater ataupun konselor. Itu kalau di sini saya akan konselornya tuh pada teman-teman yang mana teman-teman itu bisa menyampaikan hal-hal yang dirasa itu mengganggu atau membuat kalian jengkel, kesal itu di sini secara terbuka seperti ya. Nah, teman-teman di sini harus bisa saling menjaga rahasia satu sama lain karena di sini itu namanya konseling kelompok, jadi teman-teman ya ibaratnya mungkin nggak boleh nutup gitu ya. Gitu. Lalu juga ini konseling kelompok, jadi nanti ketika ada temennya yang bercerita itu bisa perhatikan ya, jangan sibuk sendiri.
kemudian jika teman-teman bisa menanggapi dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu baru menyampaikan tanggapan ini. Nah, setelah ini apakah teman-teman ada kegiatan lain? Tidak ada aja ya. Nanti kalau misalnya konseling ini dilakukan selama 25 menit, aman ya? Oke. Apakah teman-teman sudah siap semua untuk menceritakan permasalahannya? Siap Ibu. Sudah ya? Sudah? Ya. Oke, mungkin siapa dulu yang mau bercerita? Mungkin dari yang tengah dulu, Mbak Dita. Ya. Masalah ini kan udah masih UAS ya, jadi banyak sekali tugas dari semua mata kuliah. Kebetulan saya itu nggak tahu belakangan ini tuh merasa kayak sering nunda tugas-tugasnya, jadi kayak bingung gitu loh, harus mengerjakan yang mana dulu. Terus muncul kayak ini kenapa tugasnya banyak banget, jadi pengen cerita kayak kenapa sering nunda-nunda pekerjaan. Oke. Ini terjadinya dalam belakangan ini, pekan ini saja karena ada UAS atau sudah terjadi sejak lama, Mbak? Pekan ini waktu UAS, pekan UAS Pekan UAS ya. Ini berarti sudah semingguan ya, Mbak? ya. Berarti kalau misalnya di skala dari 1 sampai 10 dengan skala 10 paling merasa berdampak terhadap kehidupan mereka, kita dari skala berapa? 8? Oke, 8 ya, lumayan tinggi juga. Hal ini tuh mengganggu aktivitas Mbak Dita. Berikutnya mungkin dari Mbak Ena. Baik Bu, sebenarnya hampir mirip dengan Mbak Dita tadi. Cuman versi saya itu saya kurang bisa memanage waktu. Jadi karena mungkin karena sering berleha-leha, jadi merasa tugasnya dikit nanti juga keluar. Ternyata hal itu malah jadi numpuk-numpuk. Jadi mungkin ya hampir sama dengan Mbak Dita ini. Jadi kayak aduh kok banyak banget ya. Padahal sebenarnya kalau misal saya nggak itu bisa memanage waktu dengan baik, waktu kosong dipergunakan dengan sebaik-baiknya, mungkin nggak akan seperti itu. Di sini Mbak Elma mengalami kondisi kurang bisa mengatur waktunya dengan baik. Mungkin antara tugas-tugas kuliah, terus juga kegiatan yang lainnya seperti itu ya. Nah, dari kondisi ini dari salah 1 sampai 10 ada di skala berapa, Mbak Elma? Mungkin di skala 6,5/10. 6,5/10 itu cukup tinggi ya. Kita tunggu. Kalau dari Mbak Nana sendiri, Kalau permasalahan saya nih berbeda dengan masalah Mbak. Kalau saya fokusnya pada presentasi, karena setelah saya presentasi itu pasti saya akan berkeringat. Padahal gak ada apa-apa, cuma kalau misalnya ditonton sama orang banyak itu pasti merasakan ada panik attack gitu. Dan tiba-tiba ngomongnya kelibet, gak jelas. jadi di sini Mbak Nana mengalami situasi saat misalnya presentasi itu Mbak Nana sering berkeringat, ya, terus juga merasa panik gitu ya. Ada kondisi lain nggak Mbak gejala lain? Mungkin kayak misalnya tangan berkeringat terus atau tiba-tiba kadang kan kalau misalnya kita panik itu kan mules gitu ya, ini dirasakan juga Mbak? Iya. Oke. Nah, kondisi seperti ini dari skala 1 sampai 10 dari skala berapa? Wah, oke, skala ini berarti skala ini sudah sangat besar gitu ya, sangat mengganggu kehidupan Mbak Nana. Oke, jadi di sini karena skala yang paling besar itu adalah masalahnya Mbak Nana. Jadi untuk kali ini kita akan bahas dulu permasalahan Mbak Nana. Nah, dari Mbak Nana sendiri apakah perlu ceritanya dibahas? Dari teman-teman yang lain, apakah nggak apa-apa? Sudah siap Mbak Nana dan juga teman-teman untuk ikut? Siap. Sudah. Oke, mungkin Mbak Nana bisa menceritakan lebih lanjut. Setiap kali ada presentasi pasti semua orang bakal menyiapkan beberapa materi untuk besok disiapkan. Itu saya juga sudah sering lah kalau ada presentasi itu pasti saya siapkan. Namun jika presentasi dimulai itu kenapa tuh saya tiba-tiba suka keringat dingin, terus tangan saya keringat, bahkan saking keringat dinginnya tuh bikin saya mual gitu.
karena banyaknya orang-orang yang menatap kita, padahal kan orang-orang menatap kita cuma ingin tahu apa presentasi apa yang akan disampaikan. Tapi kenapa saya pakai rasa takut salah, terus ikut ngomong, sama hal-hal kata balik konteks. Nah, kondisi seperti itu dirasakan Mbak Nana itu sudah sejak lama atau baru belakangan ini Mbak? Sudah sejak lama. Sudah sejak lama. Sejak kapan itu Mbak? Mungkin saat SMP. Oh, sejak SMP. Iya. Baik. Nah, berarti sejak sebelum SMP SD itu berarti SD tidak merasakan hal ini? Belum. Sejak SMP sampai detik ini merasakan kondisi seperti itu. Itu terjadi di semua mata kuliah atau hanya di beberapa mata kuliah saja? Iya, terjadi di sini mata kuliah. Oke, di semua mata kuliah. Kira-kira apa sih yang melandasi perasaan tersebut Mbak? Mungkin karena persiapan yang kurang atau merasa takut dengan dosennya atau bagaimana? Kalau merasa takut sama dosennya enggak, kalau menyiapkan materinya itu pasti udah disiapkan, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saat presentasi itu mesti ada merasakan panik sendiri gitu loh, takut salah kah, takut salah ngomong, atau takut diejek lah atau apa gitu. Takut diejek ya Mbak? Iya, takut salah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Mbak Nana perlu mengetahui ya bahwasanya permasalahan Mbak Nana atau kondisi Mbak Nana yang seperti ini itu berbeda atau tidak menyatu dengan diri Mbak Nana. Jadi harus dipisahkan antara permasalahan dengan diri Mbak Nana. Nah, dalam hal ini kalau misalnya Mbak Nana mengalami kondisi sering panic attack itu bukan berarti diri Mbak Nana yang salah, tetapi justru si panic attack-nya sendiri yang harus kita selesaikan. Nah, untuk bisa memisahkan antara self dengan permasalahan ini, saya mau menanyakan dulu Mbak Nana. Kira-kira Mbak Nana mau menamakan permasalahan ini tuh dengan julukan apa sih? Iya, tadi kayak panic attack, gak percaya diri, gugup, Cemas. si cemas. Kenapa Mbak Nana menamakan itu? Oke, karena saya cemas gitu ya. Nah, tadi kan Mbak Nana sudah sempat bilang dirasakannya itu sejak SMP. Apakah ada teman-teman Mbak Nana yang mengetahui kondisi ini? Tidak ada, cuma hanya saya. Tidak ada ya. Nah, mungkin dari Mbak Elma bisa menanggapi terkait si cemas ini. Tadi kan, ya, Tidak menanggapi ya. Sebenarnya aku pun merasakan hal yang sama seperti Mbak. Setiap presentasi, setiap tampil di depan itu kayak gitu. Tapi aku merasa si cemas yang dimaksudkan tadi itu seiring berjalannya waktu makin kesini aku mulai biasa gitu. Aku juga nggak tahu sebenarnya itu solusinya apa dan kenapa bisa hilang secara tiba-tiba atau secara berproses itu kurang paham juga. Tapi aku juga merasakan hal yang sama itu dulu. Dan sekarang sudah mulai biasa aja. itu dirasakan oleh Mbak Elma si cemas ini tuh sejak SMA atau gimana Mbak? Ya hampir sama mungkin menginjak bangku SMP. SMP. Tapi semenjak kuliah ini si cemas itu Sebenarnya masih, tapi aku merasa dengan nggak tahu ya, mungkin karena efek usia juga ya. Kita merasa kita udah gede gitu. Jadi mungkin kayak masih gini terus gitu. Kalau dari aku, jadi tiba-tiba kayak hilang gitu perasaan cinta. jadi mungkin bisa dibilang seiring berjalannya waktu proses gitu ya akhirnya si cemas itu hilang dengan sendirinya walaupun masih ada hal-hal yang membuat si cemas itu muncul. Nah, tapi Mbak Elma di sini belum mengetahui gitu secara sadar apa sih yang membuat si cemas itu hilang gitu ya. Kalau dari Mbak Dita sendiri mungkin ada sharing pengalaman atau tanggapan yang lainnya? Pernah juga sih kayak pas presentasi terus takut tapi belakangan ini sama kayak Mbak Elvan juga lumayan rasa mengurangi karena kan sering banget presentasi juga gitu jadi mungkin kejadian kayak gitu nggak mungkin sedikit akan terjadi. Oke, baik. Jadi teman-teman di sini berarti pernah mengalami si cemas ini ya, tetapi juga mungkin karena faktor usia dan juga ditambah kita di kuliah ini juga sering presentasi, akhirnya si cemas ini sedikit demi sedikit itu menurun gitu ya. Nah, dari Mbak Nana sendiri, seberapa sering sih si cemas ini muncul Mbak? Mungkin dalam satu minggu itu berapa kali muncul si cemas ini? Mungkin kalau misalnya presentasi
2 hari lah untuk melakukan 2 hari dari Hamin 2 itu sudah merasakan. dan merasakan. Nah, kemudian ketika si cemas ini muncul, apa sih perasaannya Mbak Nana terhadap Mbak Nana? Misalnya merasa sebel, merasa sedih, merasa kecewa, atau apa gitu? Kebetulan sih kayak merasa kesel ya, kayak ini aku udah besar udah kuliah tapi kok tetap saja merasakan cemas seperti itu loh. Harusnya kan kita kemudian setuju ya, setuju sih kita tuh kalau udah besar tuh harus tahu kenapa sih kita tumpang, bukan malah diterusin, bukannya malah mau berhenti tapi kok malah diterusin, kayak nyari solusi gitu. Jadi dalam hal ini ketika si cemas ini muncul, Mbak Nana merasa kesal. Kemudian ketika misalnya merasa kesal terkait si cemas ini, apa yang dilakukan oleh Mbak Nana? Mungkin saya kalau benar-benar panik atau cemas itu saya bisa melihat ke jari tangan saya, kalau nggak memegang tangan saya sendiri gitu. Biar si cemas itu gak menguasai. Jadi menggenggam gitu ya? Ya benar. Itu saat presentasi seperti itu? Ya, untuk saat mengurangi perasaan cemasnya. Ya, Selain itu, adakah lagi yang dilakukan Mbak? mungkin menghindar dari kontak matanya teman-teman. Kan banyak nih kalau presentasi banyak melihat. Saya mesti lebih memilih lihat PowerPoint daripada lihat matanya teman-teman, pandangannya teman-teman. Oke, jadi sebisa mungkin mengalihkan perhatian itu dari kontak mata. Ya, Nah, dari teman-teman dari Mbak Elma atau Mbak Dina, ada tanggapan lain? Izin bertanya coba perasaan Mbak Nana yang seperti ini itu muncul ketika presentasi individu saja atau presentasi kelompok juga? Kan kalau kelompok kan ada temennya di depan. dua-duanya sih. Dua-duanya saya merasakan. Jadi meskipun ada temennya juga Mbak merasakan. Iya. Ada lagi Pak? Sudah. Kalau dari Mbak Dina? Tadi kan Mbak Nana bilang kalau misalnya si cemas ini muncul juga pada saat presentasi bersama teman-teman. Apa Mbak yang melandasi perasaan tersebut? Karena kan kalau dilihat lagi gitu ya, kalau misalnya ada teman-teman itu bukannya lebih enak ya, maksudnya kita terbantu, tidak kita sendirian yang menghadapi gitu. Kalau emang bawaan dari SMM, emang kalau benar-benar dituntut buat menjelaskan materi presentasi kan, walaupun kelompok individu itu tetap jelas, masalah jelas. Gak tahu kenapa kayak benar-benar takut dinilai salah, misalnya kelompok satu yang anggota ini lancar-lancar, tapi kalau pandangan orang-orang menilai kalau ini loh si anak ini kok nggak lancar sih kalau menjelaskan materi, kok malah takut kelihatan berkos-kos daripada takutnya disalahin gitu. Oke, Mbak Nana merasa takut disalahin, terus takut dianggap bodoh gitu ya. Itu karena Mbak Nana pernah menjumpai situasi kalau Mbak Nana langsung dihujat atau dinilai seperti itu, atau hanya angan-angan dalam diri Mbak Nana? Hanya angan-angan tadi. Apa yang melandasi kok Mbak Nana itu berangan-angan seperti itu? Ya emang karena si cemas itu sudah menguasai, makanya pikirannya tuh kayak udah nggak beres gitu. Nah, teman-teman, jadi di sini Mbak Nana merasa si cemas ini tuh selalu muncul pada saat presentasi baik itu individu maupun kelompok. Dan juga di sini Mbak Nana itu sepertinya cemas ini muncul karena ada pandangan terhadap orang lain yang menganggap mungkin orang lain itu menilai Mbak Nana itu bodoh, menilai Mbak Nana itu tidak becus atau tidak baik gitu ya. Nah, tapi hal ini tuh hanya di angan-angan saja, belum ada. Apakah sudah ada pernah mendapatkan peristiwa seperti itu? Kayak langsung dinilai atau dimarahin gitu? Pernah. Nah, menghadapi situasi seperti itu, kira-kira dari teman-teman ada nggak sih tanggapan atau pertanyaan? Tanggapan aja. Iya, boleh. Jadi buat Mbak Nana lebih baik harus percaya diri lagi buat presentasi. Kalau yang di angan-angan Mbak Nana itu nggak ada semua. Jadi harus memberanikan diri gitu ya. Kalau dari Mbak Mana? Kalau dari aku sama kayak Mbak Dita ini, ya betul pesan untuk Mbak Nana kayak
fokus aja gitu ya, jangan apa ya, jadi kan kayak termakan oleh pikiran sendiri ya. Jadi, mungkin Mbak Nana bisa lebih apa ya, kuat aja gitu, kayak itu gak akan terjadi gitu. Kalau dari Mbak Nana sendiri ada tanggapan? Setuju sih untuk beranikan diri sama cuek sama sekitar, karena ya ini saya kan, bukan orang lain gitu yang melakukan presentasi. Di sini sudah bagus ya yang disampaikan oleh Mbak Elma, Mbak Ida dan juga Mbak Nana, di mana untuk menghindari atau mengurangi situasi yang muncul itu harus kita harus berani percaya diri dan juga untuk bisa cuek ke sekitar. Mungkin saya ada sedikit apa ya sharing gitu ya. Mungkin apakah Mbak Nana selama ini pernah mencoba yang namanya latihan di depan cermin? Yang pernah. Nah mungkin hal-hal atau cara seperti itu bisa coba Mbak Nana lakukan untuk kedepannya, karena menurut saya merasa kalau misalnya dengan mencoba bicara di depan cermin itu salah satu cara efektif agar kita itu lebih percaya diri dengan diri kita. Dan selain itu juga Mbak Nana bisa lebih mempertajam pemahaman Mbak Nana terkait materi yang akan kita bahas. Karena mungkin saja secara tidak sadar Mbak Nana itu mengalami perasaan cemas ini karena Mbak Nana bisa jadi kurang menguasai materinya, kemudian juga Mbak Nana merasa takut dengan dosen dan lain sebagainya. Betul ya Mbak Nana? Kok senyum-senyum? Betul ya berarti? Iya. Nah dalam hal ini Mbak Nana juga apa ya, ibaratnya harus bisa menolak pikiran-pikiran negatif atau pikiran irasionalnya Mbak Nana, karena pikiran tersebut itu tidak akan membantu kehidupan Mbak Nana. Untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan si cemas ini, Mbak Nana akan menamakan tokoh baru ini dengan julukan apa? Si paling bisa. Oke. Nah, untuk bisa memunculkan si paling bisa ini, kira-kira apa sih yang akan Mbak Nana lakukan? Kalau ya tanggapan dari teman-teman sama ibu, bisa kita tuh harus menguasai materi sebelum presentasi, kayak berbicara di depan cermin, terus cuek dengan keadaan sekitar, sama bisa memberanikan diri kalau kalian saja, biar si cemas itu nggak menguasai pikiran kita. Itu sudah bagus ya Mbak Nana. Nah, kemudian untuk apa ya, memunculkan siapa tadi si paling bisa itu kan tentunya harus ada komitmen. Nah, Mbak Nana akan melakukan cara-cara yang tadi sudah Mbak Nana sebutkan itu mau mulai sejak kapan? Sekarang kalau bisa. Sekarang ya, baik. Mbak Nana bisa melakukan hal ini selama 1 minggu ke depan. Nanti akan saya kirimkan format yang harus Mbak Nana isi. Jadi di format tersebut Mbak Nana isikan kondisi seperti apa, Mbak Nana muncul lagi cemasnya, kemudian apakah Mbak Nana bisa mengatasi cemas itu atau tidak. Kalau misalnya nggak bisa, teruskan kenapa. Kalau misalnya bisa, teruskan juga kenapa. Nanti pertemuan berikutnya akan saya pantau macam apakah ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Dari Mbak Nana sudah ya. Jadi sejauh ini kita membahas tadi permasalahan Mbak Nana, di mana Mbak Nana merasa tidak percaya diri, gugup, cemas dan sebagainya pada saat menghadapi presentasi. Tetapi Mbak Nana ini akan menghilangkan si cemas ini dengan cara latihan, cuek terhadap sekitar dan juga lebih berani. Nah, apabila tidak ada yang disampaikan, mungkin dari Mbak Nana sendiri bagaimana perasaannya? Bisa agak tenang sih, karena tanggapan dari teman-teman itu bisa membantu saya sekiranya. Oke, saya berharap Mbak Nana bisa komitmen ya untuk menjalani untuk memunculkan si paling bisa itu. Dari Mbak Elma? Sudah cukup. Perasaannya gimana? Senang bertemu teman baru atau Mungkin bisa jadi tahu ya kendala-kendala yang mengganggu perasaan teman-teman. bisa lebih peka terhadap sekitar. Kalau dari Mbak Dita sendiri, Sama sih kayak Mbak Elma, bisa menjaga sekitar, terus bisa mengatasi caranya biar nggak saya senang ya mendengar tanggapan atau feedback dari teman-teman. Semoga dengan adanya konser ini juga bisa membantu kehidupan teman-teman di kedepannya ya. Dan terima kasih juga Mbak Elma, Mbak Nana dan juga Mbak Nadia sudah meluangkan waktunya
ini lama juga ya, udah 5 menit.